Kononnya adalah beras kegemaran Sultan Brunei Darussalam. Halo guys, selamat pagi. Hari ini hari Ahad. Wulan akan review permintaan salah satu subscriber aku. Kak Ulan tolong dong review beras kerayan yang konon adalah beras kegemaran Sultan Brunei. Aku sudah mendapatkannya di salah satu e-commerce di Indonesia. Jadi si Cimel kemarin yang orderkan, dan harganya satu paket ini kurang lebih Rp60.000 plus ongkir. Harga berasnya sendiri kurang lebih Rp45.000 karena dikirimnya agak sedikit jauh dari Kalimantan Utara. Jadi yang belum tahu, beras kerayan itu adalah beras yang ditanam oleh penduduk di Kalimantan Utara, khususnya adalah suku Dayak. Coba baca di Google, jadi beras kerayan itu adalah beras asal dataran tinggi Krayan. Beras organik yang ditanam secara tradisional secara turun-temurun dari para leluhur Dayak Lundayeh. Tergolong beras organik berkualitas. Ketika dimasak, teksturnya itu akan pulen dan legit, katanya. Kata siapa? Kata Google. Dalam proses tanam hingga panen, beras tersebut tak tersentuh bahan kimia sedikit pun. Ditanamnya secara organik. Ada benarnya ya, alhamdulillah. Nggak benarnya ya, mohon dimaafkan. Tapi aku sudah berjuang untuk mendapatkan beras ini, karena beras ini tidak dijual di toko-toko, supermarket, dan sejenisnya. Aku sudah order juga secara online. Sekarang di Indonesia tuh apa-apa ordernya online. Dan ini si Cimel juga yang orderkan sambal by Omai Farida Nurhan. Farida Nurhan ini adalah salah satu influencer atau selebgram yang mengeluarkan produknya sambal kita. Aku mendapatkan produk sambal rawon dan juga yang satunya adalah sambal cumi jedak-jeduk. Kemarin di rumah aku sudah coba yang varian tongkolnya, tapi pedasnya aduh cutar banget, karena si Omai Farida Nurhan ini kayak mukbang yang berbau-bau pedas gitu ya, makanya dia keluarkan si sambalnya yang pedas banget. Kalau di Malaysia kayaknya kayak hampir sambal nyetnya si Hairul Aming ya. Insya Allah next aku kalau ke Malaysia mau coba order sambal nyet si Hairul Aming. Kita cobain, kita padukan si beras kerayan ini dengan sambalnya si Omai. Kira-kira cetar banget nggak ya? Penasaran, dan Wulan sudah kelaparan banget. Tahu nggak ini pukul berapa sudah guys? 8.42 pagi ini. Wulan nggak kemana-mana, mau review ini kepada kalian, spesial banget. Jom. Packagingnya itu kayak balok gini ya, padat. Jadi di press kayak kedap udara gitu. Tapi sayangnya nggak ada expired date atau tanggal kedaluarsanya. Tulisannya di depan beras organik Adan Krayan. Wow, spesial banget. Produk dari Surya Nusantara. Nah, padat kayak balok begini, dan satu paket ini kurang lebih 1 kilogram. Jadi beras ini merupakan ya beras premium. Kenapa? Kalau kita beli beras kayak beras-beras biasa, beras basmati saja harganya nggak sampai segini loh guys. Hampir sama ya dengan beras basmati. Tapi teksturnya dia macam kayak beras kampung. Kalau kalian tahu beras kampung yang ada di Brunei tuh teksturnya seperti ini. Kecil-kecil ya, penampakan kasat matanya berasnya. Jadi teksturnya itu kayak apa, lembut banget ya. Jadi aku ada perbandingan 3, nanti kita bandingkan beras Adan Krayan ini, beras basmati, dan satunya adalah beras wangi di Brunei. Kalau kalian tahu, beras wangi itu berasal, kalau tidak silap, dari, kalau tidak Thailand ya Vietnam ya, dan menjadi makanan pokok selain beras apa ya, satunya aku lupa namanya, yang biasa orang makan di Brunei adalah beras wangi. Kalau beras wangi di Brunei harganya per kilo $1.25, kurang lebih 14 ribuan. Kalau ini 3 kali lipatnya ya.
Wih, kedap udara banget. Wow. Nah, teksturnya tuh kecil-kecil kayak meniran. Kalau kalian tahu orang Jawa, bentuknya tuh kecil banget guys, macam kayak pendek gitu loh. Kita bandingkan antara beras yang lainnya ya. Tuang dulu untuk beras kerayanya di sebelah sini. Kemudian aku punya beras basmati. Ini 1 kilonya $3.20 ya. Jadi beras basmati itu berasal dari India. Biasanya kalau di sini itu dipakai untuk makan, dimasak untuk nasi biryani ya. Yang satunya beras wangi. Ini kayaknya dari Vietnam ya. Lihat guys, bagaimana penampakan atau teksturnya. Jadi dia kecil-kecil kayak meniran gitu, kayak beras kampung. Jadi karena memang dia tidak memakai kayak obat, tidak memakai pesticide, jadi dia teksturnya tuh ala kedarnya, macam kayak ya kayak gini ya, kecil-kecil ya, macam. Terus dia mungkin apa ya, ditutunya. Kemudian ini beras basmati. Kalau basmati dia panjang-panjang, tapi yang merek ini itu agak sedikit kuning. Aku coba merek lain itu nggak seberapa kuning gini. Jadi kalau beras basmati itu panjang-panjang berasnya. Dan ini beras yang biasa aku makan. Dan kebanyakan mayoritas warga Brunei atau warga plus 673 makanya ini beras wangi dari Thailand. Nah, ini perbedaannya di antara ketiga beras. Ini beras organik Adan Krayan, beras basmati, dan juga beras wangi yang ada di Brunei. Yang harganya pasti berbeda. Yang termahal mana? Termahal sepertinya ini nomor 2 dan ini nomor 3 mahalnya. Tapi kalau dari segi rasa ya lidah orang masing-masing ya. Ada yang suka beras wangi, ada yang suka beras basmati, ada yang suka beras kampung, macam kayak beras organik Adan Krayan ini. Aku coba mau masak ya. Aku coba nggak cuci ya guys. Ya secukupnya sajalah. Aku nggak tahu takarannya macam mana. Enggak guys, ada macam kayak kotoran-kotorannya, aku harus cuci nih. Baru siram dengan air panas biar cepat masak. Udah bersih. Sudah masak, tapi nggak ada tercium bau-bau. Wangi enggak, apek enggak ya. Ya biasa kayak beras-beras. Kayak nasi-nasi yang dimasak seperti biasanya. Terus setelah dimasak, katanya tadi kan cakapnya pulen ya yang di Google tadi. Nah, kayak gini. Dia putihnya pun bukan macam putih yang pakai obat pemutih, itu enggak ya. Nah, seperti ini ya teksturnya beras yang kumasak tadi. Aku nggak tahu ini kurang air atau enggak. Wow, masih kemeluk ya. Aku mau coba segini saja dulu. Oke, 2 takar centong. Jangan banyak-banyak ya. Tambah dikit, alang-alang. Nggak diet hari ini ya. Nah, 3 centong kecil. Wih, panas. Dia berasnya macam kayak pulen, nggak macam kayak kalau beras basmati kalau dimasak dia kan berhambur ya, jadi nggak saling lengket. Kalau ini macam pulen kelengket antara satu dan yang lainnya, itu macam kayak melekat gitu tekstur jadinya setelah dimasak. Bener-bener kayak sesuatu banget ya aku review pagi ini ya. Kemarin sengaja seharian tuh nggak banyak makan. Untuk apa? Untuk review beras spesial ini. Salah satu permintaan dari subscriber bulan Selaya. Masih panas munga-munga. Aku tadi goreng kerupuk. Ini kerupuk yang aku bawa dari kampung yang hanya 10 ribuan per kilo. Siapkan air minum juga karena si Farida Nurhani ini identik dengan makanan yang sangat pedas.
Ini aku mau coba yang sambal cumi jedak-jeduk. 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 Packagingnya gini. Ini katanya dia menggunakan rempah segar, tahan di suhu ruangan 7 hari dan di kulkas atau di es boxnya 3 bulan. Gila guys, mantep. Warnanya merah. Cuminya gimana nih? Cuminya kok nggak kelihatan? Nih fotonya si Farida Nurhan. Oh, cuminya cumi kecil gitu. Kupikir cumi besar ya. Jadi cuminya dipotong-potong kecil gini. Terus kayak berminyak banget gitu ya. Minyaknya banyak banget guys. Wah, no diet tuh deh. Gak apa-apa. Pedes banget. Ini yang satunya sambal rawon. Kalau kalian tahu rawon itu kayak sup tulang, tapi ala Indonesia yang dia pakai keluak. Campurannya pasti daging ya. Sambal rawon. Mau coba juga. Kok semuanya pedas-pedesan gini ya? Nggak ada apa ya nggak pedas gitu. Dia harus mengeluarkan varian yang kurang pedas ya. Wah, cetar ya Allah, Rek. Tengok. Ya Allah, ya Allah ya. Wih, pedas juga. Semua serba pedas. Untuk varian sambal rawonnya agak sedikit ya hitam karena memang campurannya biasanya kalau di Indonesia tuh keluak, dan ini aku ternampak ada daun limau purut atau jeruk purutnya. Jadi sambal rawon, jadi kayak sambalnya rawon, terus dia ada kayak macam cincangan. Ada nggak ya cincangan dagingnya? Kayaknya ada, tapi kecil-kecil ya ini. Yang hitam ini cincangan daging. Sementara untuk yang varian sambal cumi jedak-jeduk, nggak tahu kenapa dinamakan sambal cumi jedak-jeduk, minyaknya agak banyak banget ya. Lihat guys, minyak banget. Terus cuminya itu gini. Nah, ini cuminya. Ini aku terjumpa cuminya ya. Cuminya dipotong-potong kecil gitu. Sambalnya sambal merah. Bukan sambal matah ya, sambal cabai, sama sepertinya disimpan tomat juga. Yuk, mari kita cobain beras krayan yang konon katanya adalah beras kegemaran Sultan Brunei. Aku padukan dengan sambalnya si Omai. Jadi ini kolaborasi antara beras krayan dengan sambalnya si Omai Farida Nurhan. Mantap. Yang sebelahnya sambal rawon. Jangan lupa sebagai orang Indonesia harus pakai kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes nggak ya? Macam ngeri-ngeri sedap. Wulan nih suka pedas, tapi bukan pedas yang sangat menggelegar gitu, enggak ya. Wow, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cobain pakai cumi dulu ya. Merahnya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh salah, harusnya aku cobain berasnya dulu, nasinya dulu tanpa pakai lauk ya. Kayak gimana ya teksturnya ya. Pulen banget guys. Dia tuh kayak perpaduan antara beras pulen sama pulut ya. Jadi rasanya teksturnya itu macam kayak beras kampung kalau kalian pernah makan yang di Brunei ya. Hampir-hampir ke beras kampung. Dan rasanya itu legit banget guys, bener. Berbeda dengan beras wangi yang biasanya kalau beras wangi itu ada rasa-rasa kayak wanginya gitu ya. Tapi ini kalau kita makan berasnya saja loh enak banget. Pantas ya menjadi kegemaran Sultan Brunei katanya, kononnya. Pakai berasnya saja enak. Kayak kita makan hampir ke pulut. Tahu kalian pulut? Pulut adalah ketan ya. Enak banget sekali. Apalagi dimakan dengan sambalnya si Omai yang sangat pedas. Yang penggemar pedas silahkan merapat ya.
Jangan lupa kerupuk. Aku cobain pakai sambal rawon. Tuh lihat. Aku dapat dagingnya. Dagingnya Masya Allah. Ya Allah, enak deh. Dia macam rasa-rasa rawon tapi pedesnya. Awas-awas. Sangat pedes banget. Aku tidak merekomendasikan kepada kalian yang tidak atau tidak dapat makan pedas ya. Harus kalian skip, jangan coba-coba. Gak nyesel ya aku order beras krayan ya. Ternyata enak banget. Bersyukurlah kalian yang tinggal di kawasan Kalimantan Utara. Ya Allah, enak banget. Apalagi ada kerupuknya. Oh, lihat guys. Campur sambal cumi sama sambal rawon. Pedas ya, Jan. Tuhanku. Aku nggak kuat pedasnya. Sambal ini kalau diekspor ke Brunei, pasti orang Brunei ngomong. Pasti orang Brunei akan cakap, "Kau mau membunuhku, Farida Nurhan." Karena rata-rata orang Brunei itu nggak suka pedas. Ini pedasnya level 8. Mentang-mentang si ownernya suka pedas ya. Lumayan bikin varian yang level 1 ya. Rasa sih enak, tapi yang nggak mengenakan perut pedasnya. Rasanya di leher itu sampai kayak asam lambung naik ini. Tuhanku, enak tapi pedas. Minyaknya banyak banget guys. Baca aku gak bisa ngomong kok ya. Lihat, ini tuh minyak dari sambal cuminya. Cuminya pun nggak alot, enak tapi pedas banget. Sampai nangis. Kepalaku pusing. Ini level berapa sih? Yang sudah pernah makan sambalnya Umay, kalian favorite yang rasa apa ya di antara rasa-rasa yang pernah ada ini? See you in next video. Aku sudah nggak kuat guys. Bye. Mengalir air hidung aku. Aku tambahin nasi sedikit. Masih nekat lagi mau nyobain. Rasanya enak banget loh, nggak nyesel aku order. Terima kasih yang sudah minta untuk direviewkan. Mungkin ini dimakan sama pusu yang digoreng sama cabai hijau, enak sekali nih ya. Tanganku lebih getar karena apa? Karena saking pedasnya sih. Ini aku nggak tahu nanti bolak-balik ke kamar mandi itu berapa kali. Aku yang penggemar pedas saja rasa ini sangat pedas banget loh. Ya Allah Tuhan. Sisanya boleh disimpan di es box atau kulkas
Dia boleh tahan katanya 7 bulan ya. Oh, 3 bulan. Katanya dia boleh tahan 3 bulan di suhu es box atau kulkas. Akan aku simpan, aku makan bulan depan ini. Sebulan ini kayaknya masih trauma banget ya. Trauma sama kepedasannya, tapi rasanya oke lah. Tapi pedesnya mengalir air hidung aku. Harus sumbat nih. Wah, gila, cetar. Farida Nurhan.